Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih dimanapun saat ini berada. Pada malam hari ini saya sangat bersuka cita karena kita masih terus dapat berjumpa dalam program Obat Tidur. Dan sebelum kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Mari kita angkat lagu pujian di hadapan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan Yesus kami dapat menjalani hidup ini Bapa. Oleh sebab itu pada malam hari ini Tuhan, kami mau Tuhan Yesus diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Namun pada sebelumnya kami akan menaikkan setiap pujian kami di hadapan Tuhan. Bertahtalah Tuhan di atas setiap pujian kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sama-sama kita angkat lagu pujian di hadapan Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalan hidup, dan kekuatan kami Tuhan Yesus, kami mampu menjalani hidup ini Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapanku, dalam hidupku. Kau harapan di dalam hidupku. Haleluya. Kau harapanku Tuhan, Kau kekuatanku Bapa, ku memuji-Mu. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan Kau kekuatan dalam hidupku. Terima kasih. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapanku, dalam hidupku. Benar Tuhan Yesus, Kau adalah satu-satunya harapan kami Bapa. Ketika kami merasakan kesesakan Tuhan Yesus, kami berseru ke hadapan-Mu Tuhan, maka Engkau akan menjawab setiap seruan hati kami Bapa. Dan pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami akan sama-sama Tuhan Yesus merenung daripada kebenaran firman Tuhan, bagaimana kebesaran Tuhan atas firman-Mu Tuhan Yesus. Dan pada malam hari ini urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah setiap firman yang Hamba sampaikan terus memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dimanapun saat ini berada. Ya, saya sangat terus bersuka cita karena kita masih terus dipertemukan dalam program Obat Tidur. Dan pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar, sama-sama merenungi kebenaran firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang pertama
ayatnya yang ke-9 sampai ke ayatnya yang ke-18. Tema kita pada malam hari ini adalah berseru. Nah, saya akan membacakannya untuk kita semua. Kalau pada malam hari ini Bapak Ibu yang ada di rumah, mari sama-sama kita buka Alkitab kita yang tertulis dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-18. Di sini dikatakan, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan pedih hati ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan kesengsaraan hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lamanya. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak lagi muram. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Ini adalah ayat firman Tuhan yang berbicara tentang bagaimana Hana berdoa atau berseru kepada Tuhan. Hana adalah istri daripada Elkana, di mana Elkana ini memiliki dua istri. Yang pertama yaitu Hana dan yang kedua yaitu Penina, Bapak Ibu. Nah, di dalam ayat ini kalau Bapak Ibu membaca dalam pasal yang pertama, di sini dikatakan Hana ini tidak bisa mengandung, Bapak Ibu. Tetapi madunya Penina, dia dikaruniai Tuhan seorang anak. Tetapi madunya ini selalu menyakiti hatinya, selalu menyakiti hati Hana, sehingga hati Hana ini menjadi gusar. Nah, suatu kali Bapak Ibu ketika mereka minum dari Silo, di mana Silo ini adalah tempat di mana ketika Elkana dan juga beserta Penina dan Hana mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Nah, disitulah Penina membuat hati Hana menjadi gusar. Kalau Bapak Ibu membaca di pasal yang pertama ayat yang ke-6, di sini dikatakan, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Garis bawahi Bapak Ibu, di sini dikatakan selalu. Artinya Bapak Ibu, Penina ini tidak hanya sekali, tidak hanya dua kali membuat hati Hana ini gusar, tetapi dikatakan di sini selalu menyakiti. Ya, Bapak Ibu ya, bisa kita bayangkan seorang Hana di mana di sini dia ini dimadu oleh Elkana, dan ternyata Elkana yang selalu yang membuat hatinya gusar, membuat hatinya muram. Ya, bagaimanalah seorang istri ya dimadu, sesudah itu dia tidak memiliki seorang anak, Bapak Ibu. Ya,
Meskipun saya belum menikah ya, saya bisa membayangkan bagaimana sakit hatinya Hana ketika dia sudah tidak bisa mengandung, dan ketika itu juga madunya itu selalu menyakiti hati Hana. Tetapi di sini di pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-9, di sini dia berseru Bapak Ibu kepada Tuhan, ya. Dan ketika dia sedang berseru, di sini datang Imam Eli Bapak Ibu. Imam Eli berkata di ayatnya yang ke-14 ini, lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Nah, ketika Hana berdoa kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan sampai menangis terseduh-seduh. Di sini dikatakan Imam Eli mengira bahwa Hana ini sedang mabuk, ya. Begitu sakit hatinya Hana, begitu pedihnya hatinya Hana, sehingga ia Bapak Ibu tidak dapat membendungnya, sehingga dia menangis terseduh-seduh di hadapan Tuhan. Ya, Imam Eli berkata, Hana ini sedang mabuk. Nah, inilah Bapak Ibu ya, inilah seruan hati Hana di hadapan Tuhan. Dia berseru ke hadapan Tuhan, sehingga di ayatnya yang ke-11 di sini dikatakan, kemudian bernazarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nah, inilah Bapak Ibu seruan hati Hana kepada Tuhan. Nah, ketika dia sudah terseduh-seduh menangis, sudah tidak sanggup lagi Bapak Ibu berkata kepada Tuhan, di sini dia bernazar di hadapan Tuhan. Di sini dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, jika Tuhan memperhatikan hambamu ini, jika Tuhan memberikan hambamu ini seorang anak, maka hambamu ini akan mempersembahkannya kepada Tuhan. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu, mungkin saat ini Bapak Ibu memiliki pergumulan yang memang sudah betul-betul sangat menyesakan, sudah tidak tahu lagi seperti apa mengatakannya. Di sini kita bisa belajar daripada Hana. Di sini dia menangis di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Di sini dia terus berdoa. Di sini dikatakan dia terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Dia terus berdoa Bapak Ibu. Artinya kalau pada malam hari ini ada pergumulan Bapak Ibu yang mungkin sudah mentok, sudah mungkin Bapak Ibu sudah tidak memiliki harapan lagi untuk Tuhan menolong, tidak ada jalan keluar. Di sini dikatakan terus-meneruslah berdoa di hadapan Tuhan. Terus-meneruslah berseru di hadapan Tuhan. Nah, sehingga Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa bernazar di hadapan Tuhan. Tuhan, saya memiliki pergumulan yang berat saat ini Bapak. Saya merasa sudah tidak ada jalan keluar lagi atas permasalahan hidup saya. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan hal yang seperti dilakukan Hana, bernazar di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ketika dia berseru di hadapan Tuhan, ketika dia sudah bernazar di hadapan Tuhan, ketika dia sudah menyampaikan kepedihan hatinya kepada Tuhan, nah di sini melalui Imam Eli, di sini dikatakan di ayat yang ke-17, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Nah, di sini ya, mungkin Tuhan tidak langsung menjawab, tidak langsung berkata kepada Hana, aku menjawab doamu. Pulanglah dan lakukanlah seperti ini. Nah, mungkin Tuhan tidak langsung berkata kepada Hana, tetapi di sini Tuhan memakai Imam Eli untuk menjawab doa Hana. Di sini dikatakan, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Nah, terbukti Bapak Ibu ya, di ayat berikutnya terbukti di sini sesudah Hana berdoa, sesudah Hana berseru ke hadapan Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi kepedihan hatinya. Di sini nanti akan kita baca di ayat-ayat seterusnya. Maka di sini Tuhan mengaruniakan seorang anak kepada Hana, ya, yaitu Samuel. Inilah Bapak Ibu bukti daripada ketika dia berseru ke hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita berseru ke hadapan Tuhan, dengan pedih hati kita berkata kepada Tuhan, dan seolah-olah kita ini tidak dapat melakukan sesuatu apapun, tidak ada jalan apapun. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara terkasih milik pergumulan hidup, apapun saat ini, baik sakit penyakit, baik pergumulan bagian
perekonomian. Tetapi percayalah Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah membiarkan kita di dalam keterpurukan, di dalam kesakitan, di dalam kesulitan ekonomi. Tapi ketika Bapak Ibu mau berseru kepada Tuhan, seperti apa yang dilakukan Hana, di sini Tuhan menjawab. Di sini Tuhan membuktikan kasih setianya. Di sini Tuhan tidak melupakan Hana, Bapak Ibu. Dia memiliki belas kasihan kepada Hana. Ketika Hana berseru, Tuhan menjawab. Dan melalui Imam Eli, dia berkata, pergilah dengan selamat. Nah, ini adalah bukti Tuhan itu adalah tetap setia, Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan jemu-jemu berseru kepada Tuhan. Jangan jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Kalaupun memang Bapak Ibu sudah merasa tidak ada jalan keluar lagi, tetapi Tuhan selalu punya cara untuk menolong Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong Bapak Ibu walaupun Bapak Ibu dalam keterpurukan apapun. Dan pada malam hari ini, ya, belajar daripada Hana ini Bapak Ibu, dimana ketika dia berseru, ketika dia menyampaikan apa yang menjadi kepedean hatinya di hadapan Tuhan, Tuhan menjawab doanya. Dan pada malam hari ini, demikianlah firman Tuhan. Mari Bapak Ibu terus kita datang kepada Tuhan, terus kita berdoa kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, jangan pernah jemu-jemu, karena Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang sanggup melakukan perkara, dan Allah yang sanggup menolong Bapak Ibu dan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong Bapak Ibu saudara yang terkasih. Dan pada malam hari ini demikianlah firman Tuhan. Dan sebelum kita menutup acara ini, dan Bapak Gembala yang akan memberkati kita pada malam hari ini melalui doa-doa juga, mari kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Kami pandang wajah-Mu Tuhan Yesus. Hanya Engkaulah Tuhan Yesus satu-satunya Bapa, satu-satunya penolong kami yang selalu setia Tuhan Yesus. Tidak pernah berubah kasih setia-Mu Bapa. Kau selalu punya cara untuk menolong kami Tuhan Yesus. Mungkin pada malam hari ini Tuhan Yesus banyak sekali pergumulan Bapak Ibu yang saat ini sedang menyaksikan film streaming ini Tuhan. Tapi Tuhan Yesus kami percaya Bapak, ketika kami berseru kepada Tuhan, ketika kami berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab doa kami. Mari sama-sama kita angkat lagu pujian di depan Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru kepada-Mu Tuhan Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku pandang, dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam ku pandang wajah-Mu, wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapanku, harapan dalam hidup. Kaulah harapan, kaulah harapan, dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Kami telah mendengarkan bahwa Engkau adalah pribadi yang menjawab semua persoalan hidup kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena hambanya telah dipakai oleh Tuhan dalam menyampaikan pesan Tuhan buat kita manakala ada persoalan pergumulan saudara-saudara sekalian sebagaimana yang dialami oleh Hana. Kita tahu Hana adalah seorang wanita yang cantik yang merupakan istri daripada Elkana, namun cantik-cantiknya dia karena tidak punya anak lalu menikah lagi dia suaminya dan memiliki yaitu madu yang disebut Penina yang selalu menyakiti hatinya.
Maka oleh karena itu saudaraku betapa pedihnya hatinya. Namun saudara-saudara sekalian mau kita lihat kuatnya daripada pemberitaan firman Tuhan adalah saat saya dan saudara berseru ketika punya masalah dan seberat apapun masalah itu, Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktunya. Maka oleh karena itu apapun persoalan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saat ini, kita akan bawa semuanya ke dalam kiribatnya Tuhan. Dia akan menjawab saudara-saudara sekalian sesuai dengan kebutuhan atau apa yang kita panjatkan kepadanya. Nah oleh karena itu saudaraku saat ini ya, sebelum saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyapa terkhusus buat Bang David yang pertama sekali. Salam, selamat malam. Kalau untuk menjawab pertanyaan Bapak, nanti mohon hubungi saya jam 22.40 langsung habis acara ini. Hubungi saya atau tinggalkan nomor WA Bapak di kolom komentar supaya saya melihat. Karena ini adalah bicara tentang kuasa kegelapan. Dan saya sudah bisa tangkap, bukan kebetulan, karena memang kami dipakai oleh Tuhan untuk mengusir kuasa kegelapan ya selalu dari diri orang. Jadi oleh karena itu saya sudah paham ini dan saya sudah bisa tangkap kenapa gitu ya. Nanti Bapak terima jawabannya dari kami. Dan kalau Bapak Ibu mau melihat itu video-video kami juga di YouTube channel Gebirawenda ya tentang pelepasan, di sana ada ya. Baik, demikian juga nanti Ibu Junifera, saya langsung akan berdoa kepada adikmu Hepni Bornap ya supaya Tuhan beri kesehatan. Nah ini saya pikir sudah tertera, dan kalau ada hal yang mau didoakan boleh langsung kepada WA saya di mana 0853 85 87 26 84 0853 85 87 26 84. Mantap kan? Oke, baik. Puji Tuhan, saya akan langsung berdoa dan mungkin saya sapa dulu. Shalom Bapak Bardaub sudah bogel, terima kasih atas kesetiaannya dalam begitu program ini. Junifera demikian juga, si Bolga luar biasa selalu setia, Simpson Simajunta dan Eprison Manurung. Terima kasih Bang atas sudah mengikuti program ini. Rustani Samosir, terima kasih. Saurlina Manik, terima kasih. Saya beri aplaus buat Bapak Ibu Saudara yang selalu setia. Herlina Manurung 12. Hendra David Tiang Bengkar, terima kasih Bang. Dan juga ini Bang sayang padamu ya. Kalau aku wanita sulit kali ya, ya tapi ini nama yang baik yang membuat kita tertawa dan sukacita. Saya percaya semua persoalan selesai ya. Tika Dede, terima kasih Ibu sudah mengikuti, dan Kiki Marjono, Wonia Waniati, nama yang bagus luar biasa. Terima kasih ya. Dan Mama Angga Dion, bahkan juga Carlina Epriens, terima kasih semuanya. Dan saya percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa buat Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini kita akan berdoa. Bapak kami berdoa Tuhan saat ini Bapak untuk Bapak Mardan sudah bawa setiap anak-anak yang punya masalah. Karena Tuhan Allah menolong kau campur yang kau berkati. Bahkan juga ya Tuhan Junifera kau berkati dan adiknya Hekni Bornap, supaya Tuhan beri kesehatan walafiat dan apapun masalah persoalan hidupnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Eprison Manurung Tuhan tolong, Tuhan cabut tangan, Tuhan memberkati. Rustani Samosir engkau memberkati Bapak Surgawi. Saurlina Manik ya Tuhan engkau engkau berkati. Herlina Manurung engkau berkati. Hendra ya Tuhan engkau berkati. David ya Bengkar ya Tuhan engkau tolong beri ya Tuhan. Semakin engkau beri kuasa dan urapan bagi dia. Saya berdoa Tuhan saat ini Bapak, biarlah kiranya Tuhan engkau berkati bangsa yang padamu. Tika Dede saya berdoa engkau berkati, engkau menolong. Kiki juga engkau campur tangan, engkau berkati. Marjono, Wonia Waniati engkau berkati. Mama Anggadion engkau berkati. Karantina Eprian, Carlina Eprida engkau memberkati Bapak. Secara khusus Tika Dede semua persoalan berguna mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan saat ini Bapak itu sedang berada di Abu Dhabi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan di Arab Saudi. Tuhan menolong Bapak Surgawi. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapak Surgawi. Saya berdoa Tuhan, manakala ada di antara mereka sakit, kiranya Engkau menyembuhkan. Juga pergumulan ekonomi Tuhan tolong pulihkan ekonomi mereka. Bahkan juga ya Tuhan saat ini kami berdoa buat yang ada di grup lain menonton. Dan Kau memberkati mereka semua Tuhan. Yang sakit Tuhan kiranya kesembuhkan. Yang lain Kau kuatkan, penyakit kanker, ginjal, asam urat, penyakit mah, lambung, penyakit apa saja. Biarlah kiranya Tuhan melenyapkan. Terima kasih Bapak. Terus buat mereka mungkin ada kelak ya Tuhan akan mendengar video ini yang sudah lama menikah namun tidak punya anak. Oleh karena itu saya berdoa bagaimana Hana ya Tuhan berdoa, Engkau berikanlah anak bagi mereka ya Tuhan. Orang-orang yang memiliki penyakit kista ya Tuhan saat ini saya berdoa, kiranya Engkau menyembuhkan Bapak Surgawi.
Terima kasih Saling Bapak. penyakit. Terima kasih Tuhan. Ini yang merupakan doa kami untuk mereka dan kami berdoa untuk kota Batam dan kota-kota seluruh Indonesia. Kiranya Kau campur yang Kau berkati Provinsi Kepri, yang Kau berkati ya Tuhan Yesus, Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang Kau berkati. Kami bersyukur kalau COVID sudah tiada di negeri kami ini. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini arahkan tangan dan terimalah berkat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera dari Tuhan Kristus dalam persekutuan kuasa Allah Roh Kudus. Itu telah menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini hingga sudah datang kali kedua menjemput selesainya. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dan kesalahan Tuhan, saya percaya bahwa kita semua telah diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya saya mohon kepada Bapak Ibu Saudara-saudara supaya kiranya mau untuk membagikan video ini di beranda If Saudara, di IG, di cerita, bahkan juga di grup-grup medsos lainnya. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian membagikannya, maka ketika juga sahabat saudara dan family saudara menontonnya, mereka juga akan diberkati sebagaimana Anda diberkati pada malam hari ini. Saya juga menghimbau kita sekalian supaya pada pukul 22 waktu Indonesia bagian barat, sebagaimana tadi kita start dalam acara ini, saya berharap supaya Bapak Ibu Saudara sekalian ikut juga, yaitu menonton atau mengikuti program. Dan saya percaya ada berkat yang spesialis besok malam akan disampaikan oleh hambanya buat kita semua. Dan tentu sekali Bapak Ibu telah disegarkan oleh firman Tuhan, yaitu hatinya, dan juga telah diberikan kesukaan dan juga telah disegarkan dan akan bisa tidur nyenyak pada malam hari, dan juga saya berharap akan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah lupa bangun pada besok pagi oleh karena terlena dalam mimpi. Jangan terlalu panjang mimpinya. Haleluya. Saat ini juga saya menyapa ya Ibu Kristina Manurung yang sudah lama ini selalu mendengarkan dan mengikuti, dan juga Sri Po Ibe dari Pasar Ibu dari Siborong-Borong. Apa kabar Siborong-Borong? Kelihatannya sudah tarik selimut sampai 4 lapis, ya kan? Dan demikian juga Kristina Manurung ini, bidan yang cantik dan juga yang baik. Mulai tahun 97 saya mengenal ibu ini dan luar biasa, bertangan dingin. Beliau pernah mengoperasi ya tumor juga di telinga saya, tumor kecil ya. Ini hebat orangnya. Halasan Semare-mare. Terima kasih juga Pak. Ini sahabat istri katanya ini. Waktu sekolah mungkin ya. Ini luar biasa. Salam. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti program ini, dan di akhir kata saya katakan salam sehat, salam sukses. Sayonara, sampai berjumpa lagi pada besok malam. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan.